Mobil hitam yang Rika tumpangi masih melaju dengan kecepatan sedang di jalanan kota. Dan begitu hendak melewati jalan persimpangan juga garda perumahan. "Tolong berhenti di sini saja," pinta Rika untuk diturunkan. "Biar aku antarkan sampai rumahmu." Alex dengan tenang menanggapi, masih fokus menyetir. Sontak kepala Rika melirik cepat. "Tidak, saya minta berhenti di sini saja. Perumahan Merak kan masih cukup jauh dari sini. Biar ku antar saja sampai depan rumahmu." Kekehan Alex yang memang sudah tahu tempat tinggal gadis tersebut. "Hah? Bagaimana bisa Anda tahu rumah saya di perumahan Merak?" Kebingungan Rika merasa tidak pernah memberitahukan alamat rumah ke siapapun. Dia menatap waspada pada lelaki di kursi kemudi itu. Sengaja Alex menghindari tatapan. "Aku hanya kebetulan tahu aja. Dan bukan pertama kalinya aku mengantarmu di sekitaran perumahan itu." "Oh, benar juga." Malu Rika teringat kalau dia pernah diantar sekali. Tunggu, kok malah ngomongin hal ini sih? Sekarang tolong berhenti di sini." "Tidak, biar aku antar sampai rumahmu," keras kepala Alex. "Aduh, saya bilang berhenti di sini saja. Kalau tidak saya lompat nih," ancaman Rika yang akhirnya membuat Alex mengalah. Dia menurunkan kecepatan laju mobil hingga melambat dan terhenti tepat di depan garda perumahan Merak. Segera Rika melepaskan seatbelt yang melingkar di tubuh dan mengaitkan tas telempang ke pundak. "Terima kasih atas tumpangannya." Dia meraih handle pintu hendak keluar, namun "Rikanza." Secara tiba-tiba Alex memegang sebelah bahunya hingga pergerakan gadis itu terhenti. Lalu dia menoleh. "Ada apa lagi, Tuan Sekretaris?" Alex mengulas senyuman dan berkata, "Sampai jumpa besok." "Kau melupakan ucapan itu." "Nih orang bikin kesel aja deh. Untung ganteng, jadi bisa ku tahan emosiku." "Saya harap kita tidak bertemu lagi," ketus Rika dan membuka pintu lalu keluar dari mobil. "Tentu saja aku akan menemuimu lagi," kata Alex diakhiri kekehan geli saat melihat ekspresi kekesalan dari gadis itu. Dia menatap kepergian gadis di luar sana yang sudah berjalan cepat memasuki gerbang perumahan. "Dia selalu membuatku tertarik," gumamnya pelan sambil memutar setir kemudi melajukannya kembali bergabung dengan kendaraan lain di jalanan. Sementara di sisi lain, di sebuah gedung tinggi berlantai puluhan milik perusahaan besar yaitu Silver A. Di salah satu ruangan luas tempat sang pemilik bekerja, terlihat seorang lelaki parubaya tengah terduduk di kursi kebesarannya. Dia tampak fokus menggeluti tumpukan dokumen yang harus diperiksanya. Lelaki itu bernama Evandos Adirga, ayah si Alex. Suara pintu diketuk dari luar. "Masuk," perintah dia, dan sedetik kemudian pintu ruangan itu pun terbuka yang memunculkan seorang lelaki berjas rapi memasuki ruangan dengan tangan menenteng sebuah berkas. Dia berjalan menghampiri lelaki di kursi itu dan berdiri tegap di hadapan meja kerja. "Ada Pak?" Tanpa basa-basi lagi, Adirga langsung mengajukan pertanyaan yang tentunya tanpa melirik sedikit pun pada kedatangan lelaki berjas tersebut. Lelaki itu meletakkan berkas yang dibawa ke atas meja tepat di hadapan Adirga. "Saya membawakan apa yang Anda minta." Perhatian Adirga dari dokumen kerjaan teralihkan. Dia melirik berkas yang disodorkan dan membaca tulisan yang tercetak jelas di sana. Yang seketika menciptakan seringayan tipis di sudut bibirnya sambil melirik lelaki berjas di hadapannya itu. "Kerja bagus, Yan," yang hanya ditanggapi dengan wajah datar tanpa ekspresi dari lelaki tersebut. Adirga mulai membuka lembar per lembar dari berkas yang dipegang sampai menciptakan beberapa kerutan dan tatapan tak terbaca di wajahnya. Desah pelan dia mengakhiri lembaran terakhir dari berkas yang dibaca. Kembali dia menatap dingin dan tajam pada lelaki di hadapannya meja itu. "Apa hanya ini yang diketahui Saputra?" Sean mengangguk tipis. "Benar." "Apa ada yang diperintahkan Saputra?" "Beliau meminta menghubungi Profesor Joseph." Mendengar nama itu netra hitam Adirga bertambah tajam dan tegas. "Lalu?" "Dan seperti yang Anda duga, Profesor masih sulit dihubungi." Biarkan seperti itu dulu." Jemari tangan Adirga mengusap dagu tampak berpikir dengan pandangan membaca satu titik tulisan di berkas.
Sucipto ya? Pantas saja di waktu itu dia pernah menghilang. Kalau begitu, apa kita harus mengambil kembali yang dia curi? Sambungannya disertai seringaian tipis, penuh arti. Hari telah memasuki malam hari, kembali ke Rika berada. Gadis itu melemparkan diri ke atas kasur yang empuk sampai mengembul. Seiring menghembuskan napas panjang, dia menarik bantal guling dan memeluknya, lalu merubah posisi menjadi terlentang dan menatap lampu ruangan yang bercahaya terang keemasan. Dasar Kak Frans, bilangnya suruh cepet-cepet pulang, tapi dianya malah pulang telat. Kalau tahu gini, mungkin aku akan habiskan waktuku mengobrol dengan Nisa lebih lama. Gumam Rika menyayangkan waktu bermain bersama sahabatnya hanya sebentar. Sampai tiba-tiba sekelebatan gambaran kejadian tadi siang tentang lelaki bernama Alex mulai terbayang jelas dalam pikiran. Kenapa sih di saat begini aku malah keinget orang aneh itu? Ocehan Rika sembari menjambak rambut panjangnya berusaha melupakan wajah lelaki yang sedang terkilas jelas diingatan. Tapi dia sangat tampan. Celetuk lemah Rika seiring rona merah menghiasi kedua pipi. Ih, gila. Kenapa aku malah terpesona oleh ketampanannya? Enggak boleh begini. Dia itu orang aneh, Rika. Ingat, dia itu orang aneh. Jeritan dia berguling-guling di atas kasur sambil memeluk bantal guling. Ketukan di pintu yang cukup keras seketika menghentikan aksi gadis itu menoleh ke arah pintu. Neng, ada apa toh? Kok suaranya sampai terdengar keluar? Suara wanita dari luar pintu. Oh, aku... Tidak ada apa-apa kok mbak, sahutan Rika dibuat malu sendiri. Oh, syukurlah kalau si Neng baik-baik saja. Kalau ada apa-apa panggil mbok aja ya. Iya mbok. Lalu terdengar suara langkah kaki yang perlahan menjauh dari pintu menandakan mbok Lulu telah pergi. Napas panjang Rika sembari menyembunyikan wajahnya yang masih merah ke bantal guling. Tapi kenapa dia maksa banget memintaku untuk jadi wanitanya ya? Padahal kalau punya wajah tampan gitu kan, pasti banyak banget cewek yang suka. Sungguh sulit dimengerti deh. Gumamnya pelan dan bersamaan itu, beberapa bunyi notifikasi masuk ke ponsel. Rika meraba-raba menggapai benda pipih itu yang ada di sekitaran kasur. Nomor siapa ya? Heran dia saat melihat sederet nomor baru tanpa nama mengirim pesan. Dia membuka isi pesan tersebut yang sontak menciptakan rona di pipi semakin merah padam disertai degupan jantungnya bertambah cepat. Isi pesan itu tertulis begini. Hai Rikanza, apa kau sudah tidur? Ini nomorku Alexander, si kekasih barumu. Senyuman terukir di sudut bibir Rika dan tanpa mau membalas, dia melemparkan ponsel ke sembarang dan kembali memeluk gemas bantal guling. Dia benar-benar orang aneh. Gumamnya pelan merasakan pipinya memanas. Kali ini suara dering begitu nyaring dari ponsel tersebut menandakan ada panggilan masuk. Rika kembali mengambil benda pipih itu yang sejenak dia hanya menatap layar saat mengetahui siapa si pemanggil tersebut. Sebelum menempelkan benda persegi itu ke telinga, Rika sempat berdehem sejenak untuk menetralkan sikap agar tidak gugup. Ternyata benar kamu belum tidur. Suara bariton dari seberang telepon terdengar merdu di telinga. Ada apa? Rika langsung menodongnya dengan pertanyaan. Terdengar kekehan pelan dari seberang sebelum Alex menjawabnya. Hanya ingin dengar suaramu. Setitik kesenangan tergelitik di hati Rika yang tidak mau dia akui. Kalau tidak ada yang mau Anda bicarakan, saya akan tutup teleponnya. Sebentar Rikanza. Kenapa? Apa sekarang kau sudah bersedia menjadi wanitaku? Secara cepat dan sepihak Rika langsung mematikan panggilan. Dasar si gila aneh. Teriakan Rika melempar ponsel dan menelungkupkan wajah ke bantal agar teriakannya teredam. Sementara di sisi si Alex, lelaki itu tertawa senang menatap layar ponselnya yang sudah meredup. Sungguh menggemaskan sekali. Dan hal tersebut tak lepas dari mata awas wanita yang duduk di sofa seberang. Al. Kenapa mah? Sahutan Alex tanpa mengalihkan perhatian dari layar ponsel dan sibuk mengetik pesan.
Apa kamu baru saja teleponan dengan calon mantu mama? Iya, jawab enteng Alex yang malah membuat sang ibu antusias girang. Lalu kapan, Al? Kapan mama dikenalkan dengannya? Nanti sebentar lagi, aku sedang membujuknya, mama. Dan malas ditanyai lebih lanjut lagi, Alex beranjak melangkah pergi menuju tangga. Ih, Al, mama belum selesai bicara loh. Bikin penasaran aja. Kayak gimana sih gadis itu sampai bisa membuat anakku bisa ketawa lepas begitu? Jadi gak sabar deh pengen ketemu. Ocehan Ibu Lestari berharap bisa bertemu lebih cepat.